apa sih sebenarnya yang disebut dengan komunikasi efektif itu ya? Karena kita mungkin sering dengar, tapi mungkin belum tahu ya sebenarnya komunikasi efektif itu, Ustadz. Ya, secara sederhana sebenarnya kan komunikasi itu kan adalah bertukar pesan, gitu ya. Jadi seseorang itu bisa berkomunikasi adalah ketika dia bisa menyampaikan pesan atau membaca atau istilahnya apa ya, menerima pesan dari orang lain gitu. Sesuatu dianggap tidak bisa berkomunikasi ketika dia tidak bisa menangkap pesan atau tidak bisa memberikan pesan kepada orang lain. Nah itu. Jadi komunikasi adalah pertukaran pesan. Kemudian efektif. Komunikasi efektif itu ya tentu saja efektif itu sesuai tepat sasaran. Ya, kira-kira begitu. Jadi kalau kita menyampaikan pesan, apakah pesan kita itu ditangkap sebagaimana yang kita maksudkan atau tidak? Jadi kan kadangkala satu informasi itu bisa disalahpahami gitu. Jadi maksudnya A ternyata kemudian dipahami B gitu ya. Dan itu yang kemudian istilah yang sekarang namanya sering adalah mispersepsi. Mispersepsi. Ya. Jadi mispersepsi. Jadi salah pengertian. Nah, maka agar tidak terjadi mispersepsi itulah kemudian orang harus memahami bagaimana komunikasi yang efektif gitu. Meskipun sebenarnya berbicara tentang komunikasi yang efektif itu tidak selalu harus berbicara tentang hal-hal yang rumit ya. Intinya adalah bagaimana belajar tentang bagaimana pesan itu disampaikan kepada orang yang tepat gitu. Jadi kalau misalnya berbahasa dengan anak SD ya jangan menggunakan bahasa anak kuliah, kira-kira kan begitu. Ya. Dengan istri sendiri ya berkomunikasi itu mungkin kita lebih paham kondisi sebenarnya secara psikologis istri kita sehingga kemudian gitu. Bahkan dengan seorang yang sama pun belum tentu itu di waktu yang lain itu bahasa yang sama itu bisa diterima gitu. Ya. Kita misalnya ya menyebut istri dengan apa? Sayang gitu. Nah, mungkin dalam kondisi yang sedang marah kata-kata itu dianggap malah lebay gitu. Lebay artinya bahasa yang sama pun itu juga tentu ternyata tidak mesti diterima sama karena kondisi yang waktu itu tidak yang terima. Artinya suasana itu juga mempengaruhi komunikasi juga ya. Iya, saya ingat itu ada satu contoh begini gitu. Ada contoh begini. Ada nenek-nenek, kakek-kakek dan nenek-nenek itu kalau ketemu istrinya itu selalu menyebut sayang, tolong diambilkan makan, gitu. Sayang ini saya ingin baca kacamata saya hilang gitu. Sampai kemudian cucunya juga kakek itu sangat romantis ya sama nenek itu ya, selalu memanggil sayang. Terus kemudian dia berbisik kepada anaknya, ini bukan masalah romantis. Saya sudah lupa namanya. Saya kira nama nenek. Ternyata manggil saya itu karena saya karena sudah saking bikunya sudah nama istrinya sudah lupa. Nah, maksud saya itu cerita itu kan untuk menunjukkan bahwa apapun kondisinya itu sesungguhnya ya bisa harus disiasati secara kondisional gitu ya. Jadi dia menggunakan bahasa itu karena untuk menjawab satu kondisi yang dia bisa tetap harus diatasi. Jangan sampai kemudian justru menimbulkan konflik karena kesalahpahaman. Nah, ini menarik Ustaz. Tadi ada kalimat mispersepsi. Kadang orang juga dibilang miskomunikasi. Nah, ini apa istilah ini sama atau memang? Ya sebenarnya kan mispersepsi, misunderstanding, miskomunikasi itu kan satu lingkup yang sering dibicarakan di dalam persoalan komunikasi. Ya jadi perbedaan persepsi itu sering membuat orang berpendapat yang bisa salah diartikan. Jadi misunderstanding itu salah pengertian itu. Apa bisa berarti ketika terjadi mispersepsi itu juga akan menyebabkan miskomunikasi? Ya, jadi salah satu pertanda miskomunikasi itu atau komunikasi yang tidak berjalan dengan baik itu adalah ya mispersepsi itu, persepsi yang berbeda. Saya berpersepsi ini ketika saya itu kemudian membuatkan atau saya sedang membuatkan minum istri saya teh gitu ya.
Kemudian istri saya kok kemudian ini kok kalau orang Jawa istilah dongaren ya, nggak pernah membuatkan minum kok tiba-tiba buat minum ini mau ngapain gitu ya. Padahal kita itu sekali-kali ini mosok sih saya tidak pernah membuatkan minum istri gitu kan. Nah, tapi saya kira dengan komunikasi yang terus berlanjut sehingga kemudian semua kesalah persepsian ya, persepsi yang berbeda itu, perbedaan persepsi itu bisa dikomunikasikan sehingga kemudian terjadi persamaan, misunderstanding, salah pahaman, kesalahpahaman itu juga bisa dikomunikasikan. Jadi komunikasi efektif sesungguhnya adalah menjembatani agar tidak muncul mispersepsi yang berkembang liar yang justru menimbulkan konflik-konflik di dalam keluarga kalau itu bicara tentang komunikasi efektif keluarga. Demikian juga dengan kesalahpahaman ya yang barangkali karena ya mungkin kondisinya ya tadi tidak sama gitu. Ada kondisi sedang capek, tiba-tiba kemudian ada suara yang keras sedikit aja, sudah tiba-tiba langsung gitu ya Bu Intan ya. Nih, jadi ini dan memang itu keluarga itu membutuh. Jadi balikannya memang sama apa yang kita sampaikan, kemudian seharusnya bisa dipersepsikan yang sama atau ada dipahami secara sama, setidaknya dimengerti maksudnya. Karena kadang ada orang yang bicara panjang lebar, terus kemudian ditanya intinya itu ya kadang-kadang manggal juga ya. Kita sudah bicara panjang lebar tadi kamu ngomong apa toh? Jadi soal kita sudah mendengar banyak ya, kemudian lantas ki janjane sing diomongnya apa itu juga termasuk komunikasi yang tidak efektif tadi ya? Ya bisa jadi begitu ya, bisa jadi atau memang dia sedang tidak mengkomunikasikan. Memang dia sedang tidak mengkomunikasikan apapun, pokoknya ngomong kadang-kadang orang gersula, orang curhat gitu ya. Orang curhat itu kan sebenarnya kadang-kadang nggak menyampaikan apapun gitu. Dikasih nasihat malah membuat padahal banyak komunikasi harus searah orang itu paham. Jadi ini menarik sekali Ustadz ketika kita bicara tentang komunikasi.